Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat melanjutkan syuting tentang ilmu tahajud atas izin Allah dan kekuatan dari Allah yang Maha Kuasa. Kita bisa terus memproduksi video-video tentang sholat tahajud ini. Baiklah saudara-saudaraku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita pada hari ini temanya adalah rahasia surat Al-Fatihah dan perintah sholat tahajud. Jadi ternyata memahami surat Al-Fatihah itu juga tidak mudah ya. Masih banyak saudara-saudara kita yang belum 100% paham tentang isinya surat Al-Fatihah itu. Padahal surat Al-Fatihah itu selalu dibaca ketika kita sedang mengerjakan sholat, terutama sholat tahajud ya. Baiklah saudara-saudaraku semuanya, sekali lagi jangkauan dari video-video kita ini luar biasa ternyata. Saudara-saudara kita yang di Malaysia, di Brunei Darussalam, di Filipina, di Vietnam, di Arab Saudi, bahkan di Amerika Serikat. Luar biasa. Bahkan dari Jerman juga ada yang menonton. Jadi ini merupakan suatu kemajuan ya, kemajuan dari kita berdakwah dengan segala kerendahan hati dan segala keterbatasan ini ternyata bisa menjangkau wilayah hampir seluruh dunia ini. Baiklah, saudara-saudaraku semuanya, kita pelajari secara lebih detail. Alhamdulillah ini materinya sudah kita siapkan, tinggal kita sampaikan setahap demi setahap. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita menyampaikan salam tahajud, salam tahajud, salam tahajud. Dan masih seperti biasa, perjuangan kita melalui video-video tahajud ini disponsori oleh Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia, yang mempunyai visi untuk menjadi motivator sholat tahajud bagi keluarga kita. Baiklah, kita cermati selanjutnya. Sekali lagi, tema kajian kita hari ini adalah rahasia surat Al-Fatihah dan perintah sholat tahajud. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa masih banyak orang yang belum memahami ayat-ayat di dalam surat Al-Fatihah. Sebagaimana kita ketahui, kita menjadi orang Islam yang sudah lama ya, itu pasti
kita sudah hafal semua ayat-ayat di dalam surat Al-Fatihah itu. Jadi surat Al-Fatihah itu disebut 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Nah, karena dalam sehari semalam itu setiap kita mengerjakan sholat pasti surat Al-Fatihah ini dibaca ya. Baiklah saudara-saudaraku, kemudian informasi yang perlu kita sampaikan adalah bahwa surat Al-Fatihah itu merupakan kesimpulan dari seluruh ayat-ayat di dalam Al-Quran itu. Bahkan ada yang mempunyai pendapat, nah ini juga saya baru tahu ya. Menurut pendapat beliau-beliau itu, ketika orang bertanya kapan surat Al-Fatihah ini diturunkan, surat Al-Fatihah ini diturunkan jauh-jauh hari sebelum Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah. Jadi ketika Nabi Muhammad di Gua Hira itu kan perintahnya adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sampaikanlah atas nama Tuhanmu. Nah, ini merupakan suatu perintah kepada Nabi Muhammad untuk segera berdakwah, segera menyampaikan risalah agama Islam ini kepada semua manusia yang ada di dunia ini. Dan ternyata sampai hari ini hampir semua penduduk di dunia ini sudah menerima surat Al-Fatihah itu. Nah, surat Al-Fatihah itu tadi disampaikan sebagai kesimpulan dari seluruh isinya Al-Quran. Artinya apa? Artinya seluruh ayat-ayat di dalam kitab suci Al-Quran itu kalau sudah dibaca semuanya, kesimpulannya ada di surat Al-Fatihah itu. Jadi luar biasa ya. Biasanya kan kalau manusia membuat buku itu kesimpulannya di halaman terakhir ya. Tapi Allah itu berbeda, luar biasa menurut saya. Jadi kesimpulannya dulu yang harus kamu pahami. Seluruh ayat-ayat Al-Quran itu merupakan bahasa mudahnya ya. Bahasa mudahnya itu seluruh ayat-ayat Al-Quran di belakang surat Al-Fatihah tadi menjelaskan, memberi contoh bagaimana ayat di dalam surat Al-Fatihah itu diuraikan atau dijelaskan atau diberikan ilustrasi-ilustrasinya. Nah, saudara-saudaraku semuanya, jadi insya Allah kalau kita sudah paham betul isinya surat Al-Fatihah itu, maka kita akan mudah, akan cepat mengerti, akan cepat memahami ayat-ayat Al-Quran yang di belakang surat Al-Fatihah tersebut. Nah, itulah pengantar tentang surat Al-Fatihah, saudara-saudara. Dan begitu mulianya surat Al-Fatihah ini. Jadi kita sekarang sudah mulai mengerti ya bahwa surat Al-Fatihah itu wajib dipahami oleh semua orang.
karena begitu pentingnya intisari ajaran di dalam agama Islam ini. Nah, yang pertama-tama perlu kita sampaikan adalah bahwa kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu ada yang mempunyai pendapat, ya. Ada yang mempunyai pendapat bahwa kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu menjadi ayat yang pertama di dalam surat Al-Fatihah. Nah, ini menjadi bagian dari surat Al-Fatihah ini. Nah, ini merupakan suatu hal yang istimewa, yang luar biasa. Sebagaimana kita ketahui, selama ini yang kami ketahui ya, hanya surat Al-Fatihah yang ayat pertamanya itu berupa kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, surat-surat yang lain seperti misalnya surat Al-Baqarah ya, itu ayat pertamanya itu bukan Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertamanya itu Alif Lam Mim, ya kan? Aku Allah yang Maha Mengetahui. Nah, itu. Nah, kemudian tapi ada juga yang mempunyai pendapat bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah. Nah, menurut kami perbedaan ini tidak perlu terlalu diperdebatkan ya, atau dipermasalahkan ya. Yang mengikuti pendapat Bismillahirrahmanirrahim itu ayat pertama dari Al-Fatihah kita hormati. Yang menyatakan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat pertama dari surat Al-Fatihah juga kita hormati itu. Jadi saling menghormatilah, saling menghargai. Baiklah saudaraku, sebagai pendalaman dari surat Al-Fatihah tadi kita bisa mengerti ya. Tapi kalau menurut pendapat kami itu Bismillahirrahmanirrahim itu merupakan ayat pertama dari surat Al-Fatihah itu. Baiklah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini banyak yang memahami sebagai dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Tetapi ada juga yang memahami ayat Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai bersama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Itulah sebabnya ketika kita akan memulai, kita akan melakukan suatu pekerjaan apa saja ya, itu sebaiknya dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim itu Allah itu mendampingi kita. Lalu itu akan membantu kita dalam menyelesaikan pekerjaan yang sedang kita lakukan. Pernah saya mempunyai pengalaman lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Wah, saya menghadapi banyak kesulitan dalam melakukan pekerjaan saya itu. Dan saya ingat, wah lupa membaca Bismillah. Dan saya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tadinya ada hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya itu tiba-tiba terpikirkan oleh saya, terlintas dalam pikiran saya. Sehingga akhirnya
saya bisa menyelesaikan tugas itu dengan baik sekali. Nah, baiklah, kita mencoba mendalami Bismillahirrahmanirrahim ini. Banyak orang yang punya pendapat ya bahwa Allah itu nama, katanya Allah itu kan nama. Nah, terus orang itu mempertanyakan, nah wujudnya itu yang mana gitu kan. Nah, jadi orang-orang seperti ini itu sampai mempersoalkan antara nama dengan Allah itu sendiri gitu. Nah, kalau menurut saya itu ya, kalau kita sudah menyebut Allah itu ya nama ya secara keseluruhannya lah, dengan Allah secara keseluruhan lah. Misalnya kita menyebut nama Prabowo gitu ya kan, oh, itu kan nama. Nah, Pak Prabowo-nya kan nggak bersama kamu katanya. Ya, kita tidak akan berdebat hal-hal yang seperti itu. Ya, kita menghormatilah semua yang sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim itu. Tapi kalau menurut pendapat kami, ya kalau kita menyebut nama Allah ya berarti Allah secara utuhnya itu. Nah, baiklah, itu sebagai ilustrasi ya. Nah, menurut kami, begitu kita menyebut kata Allah, ya berarti Allah sebagai Tuhan seluruh alam semesta ini, Allah secara utuh, ya namanya ya zatnya gitu. Kalau kita mau mengurai lebih lanjut, tetapi menurut kami sudah paham lah kalau kita menyebut Allah ya Allah yang secara utuh lah, Allah yang juga zatnya Allah itu. Nah, kemudian yang maha pengasih, yang maha penyayang. Yang maha pengasih itu bahasa mudahnya ya, bahasa mudahnya yang maha pengasih itu Allah itu kepada semua makhluk-makhluknya itu. Semua makhluk-makhluknya itu tidak dibedakan di hadapan Allah itu. Nah, semuanya dikasih, ya contohnya dikasih oksigen lah, ya mau orang apa, semuanya bernapas dengan baik ya. Nah, itu. Nah, saya pernah melihat video ya, ketika menjelaskan Allah itu, beliau itu berpendapat ketika manusia tidur, matanya tidur, telinganya tidur, tidak mendengar kan, terus badannya tidur, yang tidak tidur itu cuma napas katanya. Jadi meskipun orang itu tidur masih bernapas gitu. Nah, kemudian dia mohon maaf ya, terus mengambil kesimpulan Allah itu ya napas itu katanya. Waduh, kalau menurut kami mohon maaf ya, kita berbeda pemahaman ya. Ya napas itu ya napas, Allah ya Allah. Allah itu tidak serupa atau tidak sama dengan makhluk-makhluk ciptaannya itu. Nah, jadi nafas itu adalah proses manusia mempertahankan tetap hidup di dunia ini. Nah, itulah. Ya, kita hargailah semua orang yang mempunyai pendapat tuh. Kemudian yang maha penyayang itu maksudnya apa? Jadi yang maha penyayang itu Allah tuh sangat sayang kepada hamba-hambanya yang sudah mengerjakan apa saja perintah Allah, pada hamba-hambanya apa yang tidak mau mengerjakan larangan-larangan Allah itu. Sehingga kepada orang-orang yang seperti itu Allah itu maha penyayang.
Maha Penyayangnya di mana? Orang-orang tersebut tidak akan disiksa. Orang-orang tersebut tidak akan dihinakan. Orang-orang tersebut tidak akan disesatkan. Bahkan yang paling ekstrim itu orang-orang yang disayang Allah itu tidak akan dibinasakan. Jadi syaratnya kita meraih anugerah dari Allah yang Maha Penyayang itu, kita wajib mengerjakan semua perintah-perintah Allah. Apa saja perintah Allah yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quran, hukumnya wajib kita kerjakan. Gitu. Nah, sedangkan semua hal yang menjadi larangan Allah itu kita tinggalkan. Jadi jangan coba-coba kita dilarang oleh Allah atas suatu perkara, nah kita malah mengerjakan larangan itu. Nah, baiklah, masih banyak, masih panjang lebar sebenarnya menjelaskan Bismillah ini, tapi pada pelajaran kali ini cukuplah sebagai pembuka ya, sebagai pengantar dalam pelajaran tahajud ini. Baiklah, kemudian ayat berikutnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian hanya bagi Allah, Tuhan seluruh alam semesta ini. Jadi kita itu tidak boleh ya memuji-muji selain Allah sebagai Tuhan. Yang menjadi Tuhan itu hanya satu, Allah itu. Nah, bahkan ada di video itu, sejak kapan Allah itu punya nama Allah tuh? Wah, sebetulnya ini pertanyaannya itu ya tidak pas lah kalau ditanyakan. Karena Allah itu jelas di dalam Al-Quran, Allah itu Tuhan yang tidak berawal dan Tuhan yang tidak berakhir. Jadi sebelum segala sesuatu ini ada, Allah sudah ada. Ya, dari dulu itu ya Allah namanya. Kita saja yang tidak tahu kan. Jadi jangan sampai kita mempunyai pendapat bahwa nama Allah itu muncul setelah Allah menciptakan manusia gitu. Jadi supaya manusia mengenal siapa itu Tuhan, maka diberi nama Allah itu. Kalau menurut saya tidak tepat lah. Jadi Rabbil Alamin itu ada juga yang menjelaskan sebagai Tuhan pemelihara seluruh alam semesta ini. Artinya apa? Artinya alam semesta dimanapun berada itu, di planet-planet manapun nih, di lokasi manapun itu, yang memelihara itu adalah Allah. Nah, coba saudara-saudaraku bayangkan, matahari yang sudah miliaran tahun menerangi bumi itu tentu ada pemeliharanya. Bumi yang sudah miliaran tahun juga kok masih beredar dengan baik, kok masih nyaman menjadi tempat tinggal manusia dan makhluk-makhluk yang lain itu, tentu ada yang memelihara. Bahkan banyak yang heran kan, mengapa api di matahari itu tidak padam-padam? Ya karena ada yang terus menyalakan, ada yang memelihara. Nah, bahasa mudahnya itu. Nah, mengapa Allah itu
satu-satunya Tuhan yang sanggup memelihara seluruh alam semesta ciptaannya ini. Karena zatnya Allah ya menyelimuti seluruh alam semesta ini. Bahkan disebut dalam Al-Quran itu zatnya Allah itu diberi ilustrasi kan, diberi indikasi itu zatnya Allah itu sangat halus sekali, sehingga dimanapun ada kejadian Allah pasti mengetahui. Bahkan ada penjelasannya, selembar helai daun jatuh pun di malam yang gelap gulita, yang gelap sekali pun Allah mengetahui. Kenapa? Karena zatnya Allah itu menyelimuti seluruh alam semesta ini. Jadi tidak ada kejadian yang luput dari Allah. Nah itu bahasa mudahnya ya. Ya, kemudian yang paling penting itu informasi ini. Allah itu tidak pernah mewujud menjadi sesuatu. Misalnya menjadi orang, ya kan? Menjadi pohon, menjadi harimau gitu misalnya. Enggak pernah. Jadi kalau ada orang yang di aku itu merupakan wujud penjelmaan Allah, ya mohon maaf ya, pendapat tersebut jelas-jelas keliru ya. Karena Allah Sang Maha Pencipta itu tidak sama dan tidak serupa dengan makhluk-makhluk yang diciptakannya. Nah, sangat jelas sekali bahwa dari miliaran tahun yang lalu maupun miliaran tahun yang akan datang itu Allah tetap menjadi zat yang tidak pernah mewujud. Mewujud menjadi manusia, mewujud menjadi apapun. Nah, dari dalam ajaran orang-orang sebelum agama Islam itu menyebar ke seluruh dunia itu ada suku yang sudah menyembah kepada zat yang tidak berwujud itu. Nah, mereka menyebutnya sebagai Gusti atau sebagai pangeran ya. Nah, kalau sekarang orang menyebutnya itu Allah itu. Nah, kemudian ayat berikutnya itu Ar-Rahmanir Rahim. Nah, dipertegas lagi ini bahwa yang menjadi Tuhan itu mempunyai kemampuan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Artinya apa? Artinya selain Allah tidak bisa menjadi yang Maha Pengasih, menjadi yang Maha Penyayang. Nah, ini kalau diuraikan lebih lanjut tuh, wah bisa berhari-hari ini. Yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Tapi sebagai bahasa mudahnya adalah seperti sudah kita sampaikan tadi, yang Maha Pengasih itu Allah itu memberikan semua fasilitas untuk hidup manusia misalnya. Jadi kita bisa hidup seperti ini itu karena kita banyak dikasih oleh Allah fasilitas-fasilitas yang luar biasa. Misalnya jantung yang tiap saat bisa berdenyut-denyut, ya bisa memompa darah ke seluruh tubuh kita itu. Itu contohnya. Kemudian yang Maha Penyayang. Nah, maksudnya yang Maha Penyayang itu Allah itu kepada orang-orang yang sudah hidup dengan cara-cara yang baik, mengerjakan semua perintah Allah, dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, maka Allah sangat sayang kepada orang itu.
Nah, kalau Allah sudah sayang kepada hamba-hamba yang seperti itu, maka hamba-hamba tersebut tidak akan dihukum, tidak akan disiksa dengan siksaan yang sangat berat di dunia ini. Nah, itulah. Nah, kemudian berikutnya Maliki Yaumiddin. Yang memiliki hari pembalasan, yang berkuasa di hari pembalasan. Jadi hanya Allah yang memberikan balasan atas setiap perbuatan yang sudah dilakukan oleh seorang manusia. Jadi kalau ada yang mengatakan, nah manusia hidup di dunia ini mau berbuat apa saja tidak ada pengaruhnya, tidak ada efeknya. Nah, orang-orang ini menganut aliran hidup yang bebas ya. Kita itu bebas apa saja di dunia ini. Mau berbuat baik, mau berbuat jahat, tidak ada dampaknya katanya. Nah, mohon maaf ini sangat keliru ya. Jadi menurut pendapat kami, Allah sebagai Tuhan tadi itu memiliki hari pembalasan. Maksudnya kalau seseorang melakukan suatu perbuatan yang baik sekarang ini ya, maka di kemudian hari Allah memberikan balasan atas perbuatan baik orang itu. Ya, bahkan di dalam ayat Al-Qur'an yang lain disebutkan sekecil apapun perbuatan yang sudah kamu kerjakan, maka balasan atas perbuatan itu pasti didatangkan kepada kamu. Wah, ini luar biasa ini. Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku bisa memberikan pembalasan, nah itu tidak mungkin itu. Hanya Allah yang maha memberi pembalasan. Makanya Allah berfirman ya, berpesan ya, kalau kamu sudah berbuat baik, pasti balasan atas kebaikanmu itu akan aku datangkan. Barang siapa yang telah berbuat tidak baik, maka hukuman atas perbuatan itu akan didatangkan kepada kamu juga. Makanya ada orang yang ketika ada orang lain jahat kepada orang tersebut tidak kemudian membalas ya, tidak balas dendam lah. Karena orang yang dizalimi itu yakin bahwa Allah mengetahui, Allah melihat, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang yang telah berbuat jahat itu. Nah, disitulah kita mulai mengerti ya. Tetapi kalau kita diperangin orang, kita mau dibunuh orang dengan pedangnya itu, maka di zaman Rasulullah ketika Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya itu mau dibunuh, maka Allah memberikan perintah perangi mereka. Wah, kemudian Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu mengangkat pedang ya karena mau dibunuh. Nah, itu harus dilawan. Nah, jadi tidak benar kalau orang Islam itu pekerjaannya suka membunuh orang lain. Selama orang Islam itu tidak diganggu, maka orang-orang Islam itu tidak akan mengganggu orang lain. Nah, itulah prinsipnya. Nah, kemudian selain Allah tidak mempunyai hari pembalasan. Selain Allah, sebut nama selain Allah.
maka yang disebut namanya tadi itu tidak bisa memberikan balasan kepada kita. Karena memang hanya Allah yang mencatat setiap perbuatan manusia dan Allah mendatangkan balasan atas perbuatan itu. Nah, saudara-saudara semuanya, berkaitan dengan Maliki Yaumiddin ini dalam konteks Al-Quran ya, ternyata Allah itu pasti memberikan balasan berupa banyak kenikmatan hidup ya kepada orang-orang yang sudah mengerjakan perintah Allah. Misalnya contoh, Allah memberikan perintah, bangunlah kamu di waktu malam dan kerjakanlah sholat tahajud. Nah kemudian orang itu mengerjakan di malam hari, bangun dan kemudian mengerjakan sholat tahajud. Nah sebaliknya, orang yang mendapatkan perintah Allah untuk bertahajud kemudian tidak mau mengerjakan tahajud, nah itu juga akan diberi balasan oleh Allah. Ya kan? Kenapa? Karena orang tersebut tuh berani bahasanya itu berani durhaka kepada Allah, berani tidak mengerjakan perintah Allah. Nah sebaliknya, berkaitan dengan larangan-larangan Allah, kalau kita bisa mengerjakan tidak mengerjakan larangan-larangan Allah itu tidak kita kerjakan, maka kita akan diberi pembalasan oleh Allah berupa banyak kenikmatan hidup. Nah contoh sederhananya begini, kan di dalam Al-Quran itu disebutkan ya, Allah berpesan, janganlah kamu merusak diri kamu sendiri. Janganlah kamu membunuh diri kamu sendiri. Nah sekarang misalnya ada orang makan narkoba gitu. Nah narkoba itu memang tidak disebut secara spesifik di dalam Al-Quran, tapi orang yang memakan narkoba itu kan merusak dirinya sendiri. Ya kan, saraf-sarafnya jadi rusak, organ-organ tubuhnya jadi rusak, gitu kan. Nah itu dilarang oleh Allah. Makanya Allah melarang orang-orang yang merusak dirinya sendiri. Bentuknya apa saja melakukan merusak dirinya sendiri itu. Nah sebaliknya, orang yang meninggalkan larangan Allah itu oleh Allah diberi balasan berupa berbagai kenikmatan hidup. Ya orang yang tidak makan narkoba kan badannya pasti sehat, rohaninya pasti sehat ya kan, karena tidak merusak dirinya sendiri. Nah itu. Nah hari pembalasan itu kebanyakan itu tidak seketika. Misalnya begini, misalnya kita hari ini bersedekah kepada orang, kepada nenek-nenek yang sudah tua tapi masih berjuang mencari nafkah gitu. Misalnya kita kasih sedekah. Nah balasan dari Allah itu tidak seketika. Begitu kita mengasih uang kepada nenek itu langsung dibalas 700 kali, tidak seperti itu. Nah, bisa jadi balasan dari Allah itu sehari kemudian, atau seminggu kemudian, atau 30 hari kemudian, atau ya kita tidak tahu. Yang jelas tuh hari pembalasan itu pasti ada.
pasti akan mewujud dari perbuatan kita tadi. Nah, jadi hari pembalasan itu, saudara-saudaraku semua, itu ternyata terjadi di dunia ini juga, di dalam kehidupan di dunia ini. Kalau ada yang mengatakan, wah hari pembalasan itu nanti kalau kita sudah meninggal dunia, nanti di alam akhirat ini. Nah ternyata tidak seperti itu ya. Di dunia ini saja semua amal perbuatan yang sudah dikerjakan oleh manusia itu akan diberi pembalasan, akan diberi balasan. Nah itulah ketika balasan untuk datang, itulah disebut hari pembalasan. Pada hari itu kamu dibalas atas apa saja yang sudah pernah kamu kerjakan. Nah berkaitan dengan hal itu saudara-saudara semua, jangan lupa subscribe channel ini juga, jangan lupa subscribe ya. Nah itu. Nah kemudian yang perlu kita pahami juga bahwa Allah berpesan di dalam Al-Quran juga. Ayatnya nanti dicari sendiri ya ayatnya, tapi maksudnya begini. Pesan Allah itu kamu tidak akan memperoleh apa-apa kecuali apa yang sudah kamu kerjakan. Jadi kalau kita manusia itu diam saja ya, tidak melakukan aktivitas apapun, tidak melakukan bahasa sekarangnya ya, tidak melakukan perjuangan yang gigih, perjuangan yang sungguh-sungguh, wah tentu kita tidak akan mendapat apa-apa. Nah jadi yang penting kita itu terus berjuang, terus bergerak dengan gigih, terus mengusahakan. Nah disitulah nanti Allah akan memberikan balasan atas apa yang sudah kita kerjakan. Nah kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah. Hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Nah, bagaimana manusia itu menyembah Allah? Ya dengan cara sholat, udah jelas kok. Udah sangat jelas tuh, sholat itu. Makanya di dalam bahasa Jawa itu menyembah. Nah, sholat itu disebut sembayang, sembayang. Dari menyembah itu, orang yang sholat itu sedang menyembah Allah. Nah, bahasa mudahnya begitulah. Tetapi ada juga yang lebih bagus menjelaskan sholat itu. Sholat itu artinya berdoa. Ketika intinya ketika orang sedang mengerjakan sholat itu, orang itu sedang berdoa, sedang meminta kepada Allah. Makanya Nabi Muhammad tuh mengajarkan kalau kamu sedang menghadapi kesulitan, kamu harus memperbanyak doa. Nah, maksudnya adalah kamu harus memperbanyak sholat. Nah, terutama sholat tahajud ya, karena sholat tahajud itu sangat istimewa sekali. Waktunya hanya dikerjakan di waktu malam, ketika sebagian besar manusia sedang tertidur lelap. Nah itu. Nah tapi ada juga yang menjelaskan ya karena gutu itu hanya kepada Engkau ya Allah kami taat dan patuh. Jadi kalau kita sudah membuat pernyataan ya karena butuh, berarti apa saja perintah Allah itu harus kita kerjakan. Jadi hukumnya tidak perlu berdebat lagi, hukumnya adalah wajib ya, wajib dikerjakan. Karena kita sudah menyatakan hanya kepada Engkau kami taat dan patuh.
Artinya Allah itulah yang harus kita patuhi, ya kan? Allah itu yang harus kita taati. Nah, juga ada yang menjelaskan, hanya kepada Engkau kami mengabdi. Ya, karena butuh itu dipahami sebagai hanya kepada Engkau kami mengabdi. Maksudnya apa? Ya, kita tidak perlu mengabdi kepada selain Allah lah. Selain Allah itu kita tidak perlu mengabdi kepada selain Allah. Nah, itu bahasa mudahnya. Kemudian hanya kepada Engkau kami minta. Jadi maksudnya itu luar biasa ini. Kita itu sudah berjanji kepada Allah ya, bahwa kalau minta sesuatu itu hanya kepada Allah kita. Perkara-perkara yang gaib atau perkara-perkara yang nyata itu minta kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah semata-mata. Jangan sampai kita minta pertolongan kepada pohon yang sangat besar sekali. Nah, itu kita belum paham surat Al-Fatihah itu berarti ya. Nah, itu. Jadi hanya kepada Engkau itu Allah. Kami meminta pertolongan. Kami itu maksudnya kita orang-orang yang sudah beriman ini. Membuat suatu statement, pernyataan, tidak akan meminta pertolongan. Kita tidak akan meminta apa saja, minta bantuan apapun kepada selain Allah. Wah, ini luar biasa ini kalau kita yakin ya. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus. Nah, Allah itu pemimpin kita. Allah itu pemimpin kita. Allah itu tidak pernah mati, tidak pernah meninggal dunia. Nabi Muhammad boleh meninggal dunia, tetapi Allah tetap masih hidup. Kita menjadikan Allah itu pemimpin kita. Makanya kita menyatakan, ya Allah, pimpinlah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Pimpinlah kami ya Allah ke jalan hidup yang benar. Pimpinlah kami ya Allah ke jalan hidup yang baik. Nah, jadi jalan yang lurus itu bahasa mudahnya ya adalah perilaku yang baik. Nah, perilaku yang baik itu dalam bahasa agama ya disebut tadi sebagai disimbolkan sebagai jalan yang lurus. Nah, kita memahaminya secara mudah ya adalah jalan hidup yang baik, perilaku yang baik. Jadi perilaku kita itu yang baik, perilaku kita yang baik, perilaku yang baik. Nah, berarti hidup kita itu dipimpin oleh Allah. Jadi kalau ada orang perilakunya tidak baik, perilakunya tidak benar, berarti orang itu dalam menjalani kehidupan di dunia ini tidak dipimpin oleh Allah, dipimpin oleh selain Allah. Nah, baiklah saudara-saudaraku semuanya, kemudian jalan yang lurus tadi dijelaskan. Jalan yang lurus itu jalan hidupnya orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah. Artinya apa? Kalau kita sudah melakukan perilaku yang baik, maka akan diberi balasan oleh Allah berupa kenikmatan-kenikmatan hidup yang beragam wujudnya, beragam jenis-jenisnya itu. Jadi jalan yang lurus itu jalan hidup yang baik, maksudnya itu. Jalan yang lurus itu bahasa mudahnya itu perilaku hidup yang baik, perilaku hidup yang benar.
Jadi kalau dalam kehidupan yang nyata sehari-hari itu kita melihat ada orang-orang yang mempunyai perilaku yang tidak baik, berarti orang itu tidak berjalan di jalan yang lurus, tidak berjalan di jalan yang benar, dan tidak akan diberi kenikmatan hidup oleh Allah. Nah, kemudian jalan yang lurus tadi itu, dijelaskan juga oleh Allah. Jalan yang lurus itu bukan jalan hidupnya orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Jalan yang lurus tadi, jalan hidup yang baik itu bukan jalan hidupnya orang-orang yang dihukum oleh Allah. Jalan yang lurus itu bukan jalannya orang-orang yang disiksa oleh Allah di dunia ini. Nah itu, jadi dimurkai oleh Allah itu maksudnya Allah marah besar kepada orang-orang yang mempunyai perilaku hidup yang tidak baik. Misalnya perilaku hidup yang tidak baik itu pekerjaannya menjadi pembunuh bayaran, membunuh orang. Nah itu perilakunya tidak baik. Nah Allah itu akan marah besar kepada orang-orang yang, kalau bahasa mudahnya itu pada orang-orang yang berdosa. Nah, orang yang berdosa itu orang-orang yang jalan hidupnya tidak baik. Nah, itulah. Nah, kemudian selanjutnya adalah dijelaskan lagi oleh Al-Quran bahwa jalan yang lurus itu juga bukan jalan hidupnya orang-orang yang tidak tahu. Jalan perilaku yang baik itu bukan perilakunya orang-orang yang tidak tahu adanya perilaku yang baik. Nah, sebagai contoh, salah satu contoh jalan yang lurus itu adalah jalan tahajud itu. Jadi orang-orang yang bangun malam mengerjakan sholat tahajud di waktu malam itu adalah orang-orang yang di surat Al-Fatihah itu disebut orang-orang yang mempunyai perilaku hidup yang baik, ya kan? Nah, sementara orang-orang yang tidak tahajud itu dalam surat Al-Fatihah ini disebut sebagai orang-orang yang tidak tahu jalan hidup yang baik, ya kan? Ya, jadi kalau ada orang yang tidak tahajud malam-malam itu bahasa agamanya adalah orang-orang yang tidak tahu jalan, tidak tahu jalan hidup yang benar itu malam-malam harus tahajud itu. Nah itu, ya karena tidak tahu jalan maka orang itu tidak akan mengerjakannya. Nah kemudian yang terakhir bahwa sholat tahajud itu sekali lagi merupakan perintah Allah ya. Sholat tahajud itu merupakan perintah Allah. Artinya apa? Orang-orang yang mau mengerjakan tahajud di setiap waktu malam hari adalah orang-orang yang dipimpin oleh Allah ke jalan yang lurus tadi. Jadi orang-orang yang mengerjakan tahajud itu orang-orang yang menjalani hidup itu dengan perilaku hidup yang baik. Nah itu. Jadi dalam surat Al-Fatihah disebutkan secara tersirat ya, bahwa kalau tidak mau menempuh jalan yang lurus itu berarti kita termasuk golongan orang-orang yang akan dimarahi oleh Allah. Kalau kita tidak mengerjakan tahajud tadi, kita termasuk golongan orang-orang yang tidak tahu jalan. Tidak tahu jalan hidup yang benar itu adalah sholat tahajud itu. Nah, terus di dalam Al-Quran satu lagi bahwa sholat tahajud itu satu-satunya jalan kita akan sampai ke surga. Dalam bahasa mudahnya
sholat tahajud itu satu-satunya jalan yang akan menyampaikan kita kepada kehidupan-kehidupan yang enak, kehidupan-kehidupan yang penuh dengan kenikmatan, kehidupan-kehidupan yang membahagiakan. Nah, jadi itulah rahasianya surat Al-Fatihah ya. Seluruh ajaran Islam itu diringkas dalam surat Al-Fatihah itu. Marilah kita selalu berjuang untuk memahami surat Al-Fatihah itu. Baiknya pelajaran surat tahajud pada hari ini kita tutup dengan membaca surat Al-Fatihah dan membaca sholawat babarik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Baiklah, terima kasih semua saudara-saudaraku yang telah menonton video ini, telah mengikuti pelajaran-pelajaran sholat tahajud kami di channel Motivator Tahajud. Kita sampaikan banyak beribu-ribu terima kasih. Kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tahajud Hakatindo. Salam tahajud Hakatindo. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia.